Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini lanjutan dari kisah pada saat Rasulullah di Gua Sur, kisah di video saya yang berjudul Rumah Rasulullah dikepung. Selamat menyaksikan kisah selanjutnya sahabat semuanya. Menuju Yasrib. 3 hari 3 malam lamanya, Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar tinggal di Gua Sur. Selama 3 hari itu pula, musyrikin Quraisy kelabakan. Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Setiap hari ia memata-matai pembicaraan orang Quraisy dan menyampaikan ke Gua Sur ketika petang tiba. Sayyidina Asma binti Abu Bakar setiap sore mengantarkan makanan bersama Sayyidina Abdullah. Sementara itu, Sayyidina Amir bin Fuhairah yang menggembalakan kambing di luar gua, selalu memerah susu kambing agar Rasulullah dan si Abu Bakar tidak kehausan, sekaligus memberitahu jika ada orang yang mendekat. Ketiga orang itu menjalankan tugasnya dengan tenang dan hati-hati sehingga tidak satu pun orang Quraisy yang mencurigai gerak-gerik mereka. Setelah 3 hari, kepanikan di kota Mekah sudah agak mereda dan usaha orang-orang Quraisy melakukan pencarian sudah mengendor, tanpa hasil. Saat itulah Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar berangkat ke Madinah. Mereka diiringi Abdullah bin Uraikid, seorang penunjuk jalan yang saat itu masih kafir. Ketika akan berangkat, ternyata tidak ada tali yang dapat digunakan untuk menggantungkan makanan dan minuman di pelana unta. Sayyidina Asma memecahkan masalah itu. Dengan sigap ia melepas dan merobek ikat pinggangnya menjadi 2 helai. Satu bagian untuk mengikat ransum dan satu bagian untuk digunakan sebagai ikat pinggang lagi. Sejak saat itu, Asma dikenal dengan Zatun Nita kain, yang memiliki 2 ikat pinggang. Kemudian Rasulullah berangkat bersama Sayyidina Abu Bakar, diikuti Amir bin Fuhairah, dan Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan. Dengan cerdik Rasulullah memilih jalan yang sulit dan tidak biasa dilalui orang. Beliau memilih jalan memutar ke tepi laut. Mereka berusaha secepatnya menjauhi Mekah dan menghindari daerah pemukiman. Sayyidina Abu Bakar yang lebih tua dan sudah banyak dikenal orang, membonceng di belakang Rasulullah, sedang beliau yang lebih muda belum banyak dikenal. Di tengah perjalanan, seorang lelaki bertanya, "Wahai Abu Bakar, siapa orang yang di depanmu itu?" "Dia adalah penunjuk jalanku," jawab Sayyidina Abu Bakar. Orang itu mengira bahwa yang dimaksud adalah penunjuk jalan dalam perjalanan, padahal yang dimaksudkan Sayyidina Abu Bakar adalah penunjuk jalan kebenaran. Surakah bin Malik bin Jushum. Di Mekah, orang-orang ribut mendengar sebuah pengumuman yang sangat menarik. Siapapun yang dapat menemukan Muhammad dan membawanya sampai ke Mekah, hidup atau mati, akan mendapat hadiah 100 ekor unta. Dengan cepat, berita itu menyebar sampai ke dusun-dusun yang jauh. Surakah bin Malik, kepala kabilah Bani Mutlij, turut mendengar berita itu. Suatu saat, ia didatangi seorang anggota kabilahnya yang datang tergopoh-gopoh, lalu berkata, "Tuan, tadi saya melihat dari jauh ada beberapa unta lewat di tepi pantai. Mungkin itulah Muhammad." "Bukan, itu orang lain," kata Surakah. Namun, setelah berkata begitu, Surakah cepat-cepat pulang dan mengambil senjata lengkap. Ia pacu kudanya ke arah yang ditunjukkan orang tadi. Ternyata yang diburu Surakah memang benar rombongan Rasulullah. Dengan cepat, Surakah telah berada di belakang rombongan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar yang selalu waspada menoleh dan melihat musuh mendekat. "Ya Rasulullah, ada orang mengejar kita. Kita tentu akan tertangkap." Namun, Rasulullah tetap tenang. Tanpa menoleh ke belakang, beliau bersabda, "Tenanglah sahabatku, jangan bersusah hati. Sesungguhnya Allah bersama kita." Kemudian, Rasulullah berdoa, "Ya Allah, cukupkanlah kami akan dia Surakah sekehendak Engkau."
Saat itu juga, kuda Surakah tergelincir dan penunggangnya terpelanting. Surakah terdiam sejenak. Ia merasa ada yang tidak beres. Surakah pun memaksa kudanya bangkit dan mengejar lagi. Dengan keras kepala, kembali Surakah memaksa berdiri kudanya yang hampir tidak mampu bangkit. Ia lalu kembali mengejar, untuk ketiga kalinya, namun Surakah terjatuh lagi. Saat itu hilanglah niat jahat dalam hatinya. Ia memanggil-manggil Rasulullah. Beliau pun berhenti dan membiarkan Surakah mendekat. "Maafkan saya, beribu-ribu maaf," kata Surakah. "Jangan engkau balas perbuatan saya, wahai Muhammad. Berilah saya sebuah surat jaminan bahwa engkau tidak akan membalas saya saat engkau dan agamamu kelak telah menguasai seluruh jazirah Arab." Rasulullah tersenyum dan mengabulkannya, lalu Amir bin Fuhairah diperintah menuliskannya di lembaran kulit. "Tahukah Anda bahwa orang-orang Quraisy menjanjikan 100 ekor unta bagi siapapun yang dapat membawa Anda kembali," ucap Surakah. Rasulullah kembali tersenyum menyejukkan hati. Dengan penuh semangat, Surakah menawarkan bekal dan peralatan untuk perjalanan jauh. Namun, Rasulullah menolaknya dengan halus. Beliau hanya berpesan agar Surakah merahasiakan pertemuan ini. Sebelum meneruskan perjalanan, Rasulullah bersabda, "Wahai Surakah, suatu saat kelak engkau akan berpakaian dan memakai perhiasan, gelang, serta emas yang biasa dipakai raja-raja Persia." Dengan hati dipenuhi rasa bahagia, Surakah memandang wajah Rasulullah yang pergi menjauh. Ketika bertemu dan ditanya orang-orang yang mencari Rasulullah, dia mengatakan, "Aku tidak memperoleh kabar apapun untuk kalian. Lebih baik jika kalian diam di sini saja." Begitulah Surakah, di pagi harinya ia bersemangat mencari Rasulullah, namun pada sore harinya ia melindungi beliau. Memerah susu. Tidak lama kemudian, rombongan Rasulullah melewati tenda Ummu Mabad. Dia adalah wanita yang terkenal sabar, tekun, dan suka memberi makan dan minum kepada siapapun yang melewati tendanya. Mereka pun berhenti untuk membeli kurma, daging, dan susu. Tempat seperti itu memang biasa menyediakan perbekalan untuk para musyafir yang lewat. Namun sayang, apa yang mereka inginkan ternyata sudah habis. Ummu Mabad yang baik hati itu merasa iba, lalu berkata, "Demi Allah, seandainya ada sesuatu yang kalian butuhkan, silahkan mengambilnya, kalian tidak perlu membayar. Tapi, kambing-kambing itu tak ada yang mengandung dan sekarang tahun paceklik." Rasulullah melihat kambing betina kurus di samping tenda, dan bertanya, "Bagaimana keadaan kambing itu, Ummu Mabad? Apakah ia bisa mengeluarkan susu?" "Kambing itu adalah kambing yang sakit-sakitan. Ia sama sekali tidak menghasilkan susu. Apakah engkau memperkenankan saya memerah susunya?" tanya Rasulullah lagi. "Silahkan, demi ayah dan ibuku, jika memang engkau mengira ia dapat menghasilkan susu, perahlah," kata Ummu Mabad. Kemudian Rasulullah mengusap kantong kelenjar susu kambing itu sambil menyebut asma Allah dan berdoa. Dengan izin Allah, kantong kelenjar kambing sakit-sakitan itu menggelembung dan membesar. Beliau meminta bejana milik Ummu Mabad, lalu memerah susunya dan menadahinya dengan bejana itu. Susu itu beliau berikan kepada Ummu Mabad yang langsung meminumnya sampai kenyang. Lalu memberikan kepada Sayyidina Abu Bakar, Abdullah bin Uraikid, lalu Amir bin Fuhairah, sampai mereka semua kenyang, dan terakhir untuk beliau sendiri. Sesudah itu, beliau memerahkan susu untuk Ummu Mabad hingga bejana penuh. Dan, beliau pun memerahkan segelas lagi untuk suami Ummu Mabad. "Ambillah, ini 1 gelas buat Abu Mabad jika nanti ia datang." Setelah itu, Rasulullah dan rombongannya pun meneruskan perjalanan. Sesudah matahari hampir terbenam, datanglah Abu Mabad sambil menggiring kambing-kambingnya yang kurus dan lemah. Melihat segelas susu telah disediakan untuknya, ia keheranan dan bertanya pada istrinya, "Dari mana segelas susu ini Ummu Mabad? Padahal kambing-kambing kita mandul dan tidak ada yang dapat diperah susunya." "Demi Allah, ini dari kambing kita yang sakit-sakitan,"
Kemudian Ummu Mabat bercerita panjang lebar, tentang kedatangan seorang lelaki yang lewat membawa barokah bersama rombongannya, cara bicaranya, dan keadaannya. Demi Allah, itu adalah seorang kaum Quraisy yang sedang mereka cari-cari. Katakan padaku wahai Ummu Mabat bagaimana ciri-cirinya, kata Abu Mabat. Lalu Ummu Mabat pun menceritakan dengan sangat jelas, seolah-olah orang yang mendengarnya dapat melihatnya secara langsung. Abu Mabat berkata kepada istrinya, demi Allah, dia adalah orang Quraisy yang agamanya selalu mereka sebut-sebut. Sungguh, saya bercita-cita apabila kelak dapat berjumpa dengan orang yang kau ceritakan itu, saya hendak menjadi pengikut dan sahabatnya. Saat itulah terdengar suara nyaring di Mekah, yang dapat didengar semua penduduk Mekah dan sekitarnya, tapi tak ada satupun yang tahu siapa yang mengucapkannya. Yaitu, Allah penguasa arsy melimpahkan pahala terbaik untuk dua orang lemah lembut yang lewat di tenda Ummu Mabat. Mereka melanjutkan perjalanan setelah singgah sejenak, sungguh beruntunglah orang yang menyertai Muhammad. Ceritakanlah apa yang disingkirkan Allah dari kalian karena perbuatan orang-orang yang tidak mendapat balasan. Bani Ka'ab benar-benar menjadi hina karena anak-anak gadisnya. Tanah yang subur adalah tempat duduk bagi mereka yang percaya. Tanyalah saudari kalian tentang kambing dan bejananya, jika kalian tanyakan kambing itu, tentu akan melihatnya. Kemudian, Abu Mabat segera keluar dan memerah susu kambing yang kurus itu. Ternyata, sejak saat itu sampai mati, kambing kurus itu selalu menghasilkan banyak susu. Barakallahu fikum, dari hamba Allah yang ingin belajar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.